Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Mahendra dengan NIM 25010855092. Dan saya Sangasi Prawisno dengan NIM 25010855093. Pada kesempatan indah ini, kami mahasiswa S2 Pendidikan Dasar akan mempresentasikan tugas UTS kami tentang proyek akhir pengembangan media pada mata kuliah aplikasi teknologi di pendidikan dasar. Simak presentasi kami. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada pembahasan ide proyek akhir kami. Nah, ide proyek akhir kami ini berjudul Media Vanora berbasis Pictoblog untuk meningkatkan pemahaman materi klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya untuk siswa sekolah dasar. Nah, apakah sebelumnya teman-teman sudah tahu apa itu Vanora? Belum ya? Jadi, Vanora merupakan singkatan atau akronim dari nama media kami yang namanya adalah Fauna, Karnivora, Herbivora, dan Omnivora. Baik teman-teman, kira-kira apa sih yang melatar belakangi kami untuk mengembangkan media ini? Simak penjelasan latar belakang kami. Nah, seperti yang sudah terlihat, apa sih latar belakang kami? Jadi, latar belakang kami dilandasi dengan kondisi pembelajaran IPAS di kelas 3 SDN Lontar 481 Surabaya yang telah kami lakukan analisis lapangan pada tanggal 29 bulan Agustus tahun 2025. Berdasarkan hasil observasi, kami menemukan bahwa guru telah melaksanakan pembelajaran IPAS bab 1, mari kenali hewan di sekitar kita. Di situ terdapat pembelajaran untuk mengklasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, dalam pembelajaran ini, guru mengemas pembelajaran menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Nah, kemudian untuk media penunjang yang digunakan yaitu menggunakan media buku paket, teman-teman. Nah, jadi alasan guru menggunakan model PBL dan media buku itu tertuang dalam hasil wawancara kami. Ternyata guru menilai PBL meningkatkan diskusi dan pemecahan masalah siswa. Nah, kemudian guru juga menilai mengapa guru menggunakan media buku, karena buku paket yang sudah disediakan oleh pemerintah itu dinilai sudah kompleks, baik dalam segi materi maupun contoh-contohnya, sehingga siswa tidak akan kekurangan sumber belajar. Namun nyatanya dapat kita lihat dari grafik yang ada bahwa berdasarkan hasil jawaban siswa tentang klasifikasi hewan, 19 siswa ini masih salah loh teman-teman dalam menjawab pertanyaan guru. Jadi guru menanyakan seperti ini, anak-anak, di sekitar kita ada contoh hewan, misalkan sapi. Nah, sapi ini berdasarkan jenis makannya termasuk jenis hewan apa? Nah, 19 siswa ini ada yang tidak mau menjawab, ada yang kebingungan, ada yang menjawab salah bahwa sapi itu masuk karnivora, teman-teman. Wah, terus kemudian ketika kita lihat dari grafik yang di bawahnya, nah, yaitu berkaitan dengan indikator kebosanan, sebanyak 12 siswa itu menunjukkan indikator kebosanan, teman-teman. Nah, seperti apa indikator kebosanannya? Seperti yang dapat kita lihat di foto di atas, itu ada siswa yang menyandarkan kepala di atas meja, ada yang beraktivitas sendiri. Dari 26 siswa, semuanya itu tidak mendengarkan dengan baik. Masih terdapat siswa yang menguap juga, padahal saat prosesi pembelajaran nih. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kondisi ideal yang seharusnya? Mari kita simak slide selanjutnya. Nah, kalau kondisi ideal, kami telah merangkum dari beberapa artikel internasional, teman-teman. Yang pertama, terkait dengan pendidikan di era 4.0. Menurut Christiansen et al. Pada tahun 2022, pendidikan di era 4.0 itu seharusnya sudah berpusat pada peserta didik. Atau ada yang ingat apa istilahnya? Betul sekali, student center. Namun sayangnya dalam pembelajaran yang ada di lapangan masih terlihat seperti teacher center. Anak-anak kurang interaktif, bahkan ada yang tidak fokus dan bosan, teman-teman. Kemudian ada satu faktor terpenting menurut Christiansen bahwa pembelajaran di 4.0 ini harus disertai dengan integrasi teknologi dalam pembelajarannya. Nah, seperti yang kita lihat sendiri, media pembelajaran ditunjang oleh guru tadi hanya menggunakan buku paket, teman-teman. Nah, kalau kita menilik dari sisi efektivitas dalam pembelajaran IPAS, menurut Xu et al. Pada tahun 2024, seharusnya pembelajaran IPAS itu mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik, baik dalam segi pemahamannya ataupun kreativitasnya. Namun tadi kita dapat melihat bahwa dalam segi pemahaman, peserta didik itu masih rendah dalam klasifikasi hewan. Padahal itu hewan-hewannya juga ada di sekitarnya. Nah, kemudian pembelajaran IPAS itu harusnya dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan berulang kali bahwa di lapangan tadi ternyata siswanya masih ada yang bosan, ada yang mengantuk, menguap, beraktivitas sendiri, padahal pada saat proses pembelajaran dan ada gurunya. Nah, kalau dalam menunjang pembelajaran 4.0 sesuai dengan apa yang disampaikan Christiansen untuk mengintegrasikan teknologi, di sini saya mengutip dari pendapat Almasari pada tahun 2024 untuk mengintegrasikan AI dalam pembelajaran. Nah, kenapa AI? Karena AI itu memfasilitasi instruksional dan desain pembelajaran kita sebagai guru. Yang kedua,
AI itu dapat memberikan kita dukungan untuk memberikan perancah dan pemantauan kepada siswa kita, teman-teman. Kemudian AI itu memberikan integrasi konten yang adaptif. Dan yang terakhir, AI itu mampu meningkatkan efektivitas rencana pembelajaran kita. Jadi ketika siswa tadi memiliki semangat belajar, motivasi yang tinggi, akan berimbas pada pemahaman. Nah, rasa pemahaman ini ditunjang oleh rasa penasaran dari AI dan integrasi teknologi yang asyik, teman-teman. Nah, untuk mewujudkan pembelajaran menggunakan AI, salah satu platform atau aplikasi yang dapat kita gunakan adalah PictoBlock. Nah, menurut penelitian Kras dan Bento pada tahun 2021, PictoBlock itu terbukti sebagai sebuah platform yang menjanjikan untuk pengajaran dan pembelajaran AI di lingkungan tingkat sekolah dasar, teman-teman. Karena kita ketahui sendiri bahwa PictoBlock itu memiliki tampilan yang menarik, terdapat sprint-sprint yang interaktif, dan kegiatan-kegiatan yang dikemas dalam PictoBlock ini mampu meningkatkan semangat serta motivasi siswa. Yang kedua, mengandung adaptasi teknologi digital. Jelas, karena ini menggunakan AI, dan anak-anak langsung diintegrasikan dan diajarkan terhadap perkembangan teknologi, teman-teman. Selanjutnya, di sini kami sudah menyediakan penelitian relevan. Jadi di sini kami memaparkan 4 penelitian relevan. Seperti salah satunya di sini ada penelitian Faza, Khairunnisa, Budiono pada tahun 2025. Nah, penelitian yang dikembangkan oleh Faisal dan kawan-kawan pada tahun 2025 ini menceritakan tentang pengembangan perangkat pembelajaran IPAS berbasis AI untuk meningkatkan literasi digital siswa di sekolah dasar. Nah, dari hasilnya terjadi peningkatan dari skor pretest ke postesnya, teman-teman. Jadi terbukti meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran. Kemudian dari penelitian Yonglu, San et al pada tahun 2025 juga demikian. Ini menerapkan pengembangan model pengajaran eksperimen IPAS dengan bantuan AI, termasuk desain eksperimen, proses pembelajaran, dan feedback evaluasi yang akan diberikan oleh siswa. Hasilnya bagaimana? Hasilnya tentunya optimal, teman-teman. Untuk penelitian terakhir dari Aini dan Mulyono pada tahun 2023 tentang pengembangan media berbasis teknologi yang akrab kita kenal, teknologinya itu AR atau Augmented Reality. Nah, untuk materinya sendiri sama dengan materi yang akan kita bawakan untuk mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya, karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan peningkatan pemahaman klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya sebesar 28% dibanding kelas kontrol yang tidak menggunakan media ditunjang dengan teknologi, teman-teman. Nah, dari keempat penelitian ini sendiri sebenarnya juga terdapat celah yang dapat kita gunakan. Nah, jadi kami tidak menemukan satu pun media dengan topik kami atau materi yang kami bawakan tentang klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya menggunakan PictoBlock. Nah, jadi inilah yang mendorong kami salah satunya untuk mengembangkan media berbasis AI PictoBlock ini untuk meningkatkan pemahaman dan motivasinya siswa dalam pembelajaran. Nah, kemudian kalau kita lihat dari analisis kebutuhan, kita bisa berangkat dari harapan yang ada, kemudian kita bandingkan dengan realita. Harapan yang ada, pembelajaran 4.0 tadi seharusnya sudah mengintegrasikan teknologi seperti AI dalam pembelajaran. Nah, selain itu, dalam konteks IPAS sendiri, IPAS itu merupakan pembelajaran menarik, efektif, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, karena IPAS itu sendiri selalu mengedepankan perkembangan teknologi, salah satunya pemanfaatan media pembelajaran digital, teman-teman. Namun realitanya, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa pembelajaran yang digunakan guru di kelas 3 itu masih menggunakan model PBL yang ditunjang dengan media konvensional, yaitu media buku. Nah, akibatnya apa? 19 dari 26 siswa belum menjawab dengan benar jenis hewan berdasarkan jenis makanannya tadi. Nah, ini kan menunjukkan sebuah pemahaman yang masih rendah. Nah, kemudian 12 dari 26 siswa menunjukkan indikator kebosanan saat pembelajaran seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ada yang menyandarkan kepala di atas meja, menguap, dan beraktivitas sendiri, dan mirisnya saat guru menjelaskan pembelajaran. Nah, padahal menurut penelitian yang relevan, penelitian yang memadukan integrasi teknologi seperti AI dalam pembelajaran IPAS itu sangat menunjang pemahaman dan efektivitas daripada pembelajaran yang kita berikan, teman-teman. Selain itu, juga meningkatkan yang namanya motivasi siswa supaya tidak bosan dalam pembelajaran, karena kita tahu bahwa motivasi itu berpengaruh kan terhadap pemahaman siswa nantinya. Oleh karena itu, apa sih alternatif solusi yang kita tawarkan? Yaitu kami akan mengembangkan sebuah media bernama Fanora berbasis PictoBlock untuk meningkatkan pemahaman materi klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya pada siswa SD, khususnya di siswa kelas 3. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas model dan prosedur pengembangan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Aji. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model dan prosedur pengembangan media Fanora. Jadi model yang kami gunakan di sini adalah model pengembangan ADDIE atau singkatan dari Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Terdapat
5 tahap. Di sini tahap yang pertama yaitu analisis atau analyze, terbagi menjadi 2 yaitu analisis kebutuhan dan analisis teori. Pada analisis kebutuhan ditemukan bahwa perlu adanya pengembangan media interaktif yang dipadukan dengan teknologi seperti AI. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan PictoBlock untuk meningkatkan pemahaman dan minat siswa pada materi IPAS, khususnya materi klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya di kelas 3. Nah, materi ini erat kaitannya dengan capaian pembelajaran IPAS fase B, yaitu peserta didik menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada makhluk hidup. Nah, nantinya melalui pembelajaran menggunakan PictoBlock ini, peserta didik dapat menyebutkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Jadi, peserta didik harapannya dapat menyebutkan karnivora, herbivora, dan omnivora. Kemudian melalui media PictoBlock ini juga, peserta didik dapat mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi, setelah menyebutkan tadi, peserta didik bisa mengelompokkan hewan mana yang masuk kelompok karnivora, herbivora, dan omnivora. Kemudian dari sisi analisis teori, teori pembelajaran yang digunakan pada pengembangan ini adalah teori konstruktivisme oleh Piaget, di mana pengetahuan tidak hanya sekedar ditransfer dari guru kepada peserta didik, tetapi peserta didik di sini membangun sendiri pengetahuannya melalui penggunaan media PictoBlock. Kemudian teori mengenai multimedia learning oleh Richard E. Meyer. Di sini PictoBlock dikategorikan sebagai multimedia learning karena kami menggabungkan antara teks, kemudian gambar, dan juga audio dalam satu media. Selanjutnya yaitu tahap desain atau perancangan. Di sini kami merancang media PictoBlock dengan model image recognition atau pengenalan gambar. Jadi nantinya kami akan memasukkan beberapa gambar hewan-hewan yang nantinya akan dikenali sebagai karnivora, herbivora, dan omnivora. Kemudian menyusun algoritma di mana dalam satu background terdapat 3 sprite ya. Sprite pertama yaitu daging atau makanan karnivora, kemudian sprite yang kedua yaitu tumbuhan atau makanan herbivora, dan sprite yang ketiga yaitu daging dan tumbuhan atau makanan omnivora. Nah, nantinya ketika diimplementasikan, ketika peserta didik menunjukkan gambar, misal di sini adalah gambar gajah, nantinya sprite tumbuhan atau makanan herbivora akan menunjukkan teks. Misal di sini kami ambil contoh yaitu dia makan aku atau silakan makan aku. Nah, bukan herbivora atau karnivora. Nah, nantinya guru bertanya kepada peserta didik, jika gajah di sini makan tumbuhan, maka masuk kelompok yang mana? Seperti itu. Kemudian guru baru menjelaskan. Kemudian diberi contoh lagi ketika peserta didik menunjukkan gambar, misalnya di sini singa, maka sprite daging atau makanan karnivora akan menunjukkan teks dia makan aku atau silakan makan aku dibarengi dengan audio yang berbunyi demikian. Kemudian Bu Guru atau Pak Guru bertanya kepada peserta didiknya, jika singa di sini makan daging, maka masuk kelompok yang mana? Karnivora, herbivora, atau omnivora? Nah, dari situ guru baru menjelaskan. Begitu juga dengan hewan yang dikenali sebagai omnivora, misal menunjukkan gambar tikus, maka sprite yang menunjukkan gambar daging dan tumbuhan atau makanan omnivora akan menunjukkan teks silakan makan aku atau dia makan aku dibarengi dengan audio yang berbunyi demikian. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu development atau pengembangan. Jadi setelah dirancang sedemikian rupa, dilanjutkan dengan pengembangan yaitu penyusunan, pengimplementasian atau eksekusi dari rancangan tadi. Jadi membuat media menggunakan PictoBlock, mulai dari memasukkan data, kemudian testing dan membuat model, kemudian menyusun algoritma. Kemudian tahap selanjutnya yaitu implementation. Jadi mengimplementasikan media ini ke peserta didik yaitu di kelas 3 sekolah dasar. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi yaitu mengukur seberapa efektif, seberapa praktis, dan seberapa valid media Fanora dalam meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya.